Selamat pagi, salam untuk semua, semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, Pak Yudi ingin membahas mengenai keberlanjutan materi bab 7 tentang revolusi menegakkan panji-panji kemerdekaan Indonesia. Pada dua pertemuan sebelumnya, baik itu PJJ atau e-learning, kalian sudah diminta mengerjakan 10 soal dan membuat PowerPoint berkaitan dengan materi ini. Maka pada kesempatan ini, terdapat dua agenda. Yang pertama adalah pembahasan soal 10 nomor. Dan yang kedua adalah review cerita atau peristiwa yang berkaitan dengan revolusi kemerdekaan. Langsung saja kita bahas 10 nomor. Tugas pertama. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan revolusi kemerdekaan Indonesia? Istilah revolusi menurut KBBI adalah perubahan ketatanegaraan baik itu pemerintahan ataupun keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan, seperti dengan cara perlawanan senjata dan kontak fisik. Jika dikaitkan dengan revolusi di Indonesia, hanya pernah terjadi satu kali sepanjang sejarahnya. Revolusi Indonesia terjadi pada rentang waktu tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Agustus tahun 1949. Hal tersebut diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pasca kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik Perang Dunia Kedua. Dan diakhiri dengan adanya peristiwa pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda di akhir tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar. Pada masa ini, usaha pemerintah dan segenap rakyat dalam memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya, sebab meskipun Indonesia telah deklarasi kemerdekaan, baik Jepang maupun Sekutu dan Belanda tidak ada yang ingin mengakui secara de facto bahwa sebuah negara telah berdiri dan merdeka di tanah Nusantara. Pemerintahan Indonesia yang masih terbilang sangat baru dipaksa untuk melayani keinginan Sekutu dan Belanda, dengan pasukan militernya yang jauh lebih kuat untuk menyerahkan Indonesia ke pusaran penjajahan kembali. Maka dari itu segenap rakyat tidak tinggal diam. Sehingga pada masa ini juga disebut dengan zaman bergerak, masa di mana seluruh elemen masyarakat mendukung kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya. Perjuangan dengan cara militer pun tidak terhindarkan, baik itu dalam menghadapi Jepang maupun Sekutu dan Belanda yang memanfaatkan situasi. Tercatat dalam sejarah, beberapa pertempuran terjadi pada awal kemerdekaan di daerah seperti Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Ambarawa, Tangerang, Sulawesi, Bali, dan beberapa daerah yang tidak tercatat dalam sejarah. Di lain sisi, perjuangan diplomasi melengkapi usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, seperti perundingan Hock-Veluwe, perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan puncaknya Konferensi Meja Bundar. Sehingga cepat atau lambat pada masa tersebut Indonesia mengakhiri revolusi kemerdekaan atau usaha mempertahankan kemerdekaan ini dengan pengakuan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda. Dan mata dunia terhadap negara Indonesia semakin jelas bahwa Indonesia adalah negara yang sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya. Nomor 2. Jelaskan kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan dapat dikatakan kondisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan, terutama mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Namun secara politik pemerintahan negara Indonesia setahap demi setahap menyusun kelengkapan pemerintahan sebuah negara. Pak Yudi coba bagi menjadi 3 bidang. Di bidang politik, menyinggung materi di bab 5 yang terdahulu, kita mengetahui tentang pembentukan pemerintahan agar lebih lengkap.
Sidang PPKI 1, PPKI 2, PPKI 3, pemilihan Badan Eksekutif Presiden, Wapres, Legislatif, KNIP, KNID, Badan Keamanan, partai politik menyokong setiap kebijakan yang perlu dan akan diterapkan oleh pemerintahan. Bahkan di tengah jalannya pemerintahan, keberadaan para pejabat pun kembali terancam seiring kedatangan Sekutu dan Belanda, yang menyebabkan ibu kota tempat pelaksanaan pemerintahan berpindah menuju Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Begitu terancamnya hingga perpindahannya pun dilakukan secara senyap menggunakan kereta luar biasa pada malam hari. Tentang Yogyakarta sebagai ibu kota, akan dibahas pada materi selanjutnya. Dengan mengacu juga ada tokoh yang perlu kalian review dalam video di YouTube, Biographical Documentary, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, A Record of Life melalui channel Dap Gentong Channel. Di bidang ekonomi, pemerintah dihadapkan dengan inflasi mata uang yang disebabkan itu berlaku 3 jenis mata uang, Dajavas Cebang, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah Nika datang ke Indonesia juga memberlakukan mata uang Nika. Belanda melakukan blokade dan memberikan tekanan serta teror terhadap pemerintah Indonesia. Lalu kebijakan untuk mengatasi masalah moneter ini dilakukan dengan cara dikeluarkannya Uang Republik Indonesia atau ORI tanggal 1 Oktober tahun 1946, dan uang Nika dinyatakan tidak sah sebagai alat tukar. Usaha yang mustahil namun berdampak besar, mengingat kekuatan ekonomi RI sangat lemah pada waktu itu. Di bidang sosial budaya, terjadi perubahan struktur kehidupan masyarakat. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, tentunya dalam hal memperoleh kemerdekaan. Kemiskinan, kelaparan memang masih menjadi masalah utama, namun dengan adanya pemerintah, pengelolaan terhadap perekonomian terutama bahan pangan dapat sedikit teratasi. Hal ini mengakibatkan perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan menjadi lebih besar. Masyarakat memang punya kepentingan dan kebutuhan masing-masing, kebutuhan yang berbeda. Namun pasca proklamasi kemerdekaan mereka memiliki kesamaan, yakni mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara yang dapat mereka berikan. Zaman bergerak, seluruh elemen masyarakat bergerak mempertahankan kemerdekaan. Nomor 3. Jelaskan latar belakang terjadinya konflik antara Jepang dengan pejuang kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Latar belakang konflik yang terjadi antara Jepang dan pejuang kemerdekaan yang kali ini dibahas adalah pada masa revolusi kemerdekaan. Situasinya adalah Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Perlu diingat bahwa Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang langsung kepada tokoh Indonesia pada masa itu. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu menjadi acuan bahwa Jepang tidak berhak lagi menjajah Indonesia. Jepang sudah tidak punya kedaulatan terhadap tanah di Indonesia. Maka berkat kesigapan golongan pemuda, para pejuang kemerdekaan ibarat mencolong start, dan keputusan inilah yang mewarnai keberlanjutan negara Indonesia ke depannya. Para tokoh pejuang fisik tentu pro dan mendukung lebih cepat merdeka lebih baik. Namun hal ini berdampak kepada hubungan antara tokoh pemerintahan dengan pejabat Jepang. Di satu sisi pemerintah Indonesia sudah merasa berdaulat, di sisi lain Jepang merasa masih punya kedudukan di Indonesia. Kita ambil contoh latar tempat yang sudah tercatat dalam pelajaran sejarah. Peristiwa yang melibatkan tentara Jepang dengan pejuang Indonesia terjadi di daerah Tangerang, Semarang, dan Yogyakarta merupakan sedikit dari sekian banyak cerita heroik yang dilakukan pejuang menghadapi tentara Jepang pada masa revolusi.
Jika disimpulkan, konflik terjadi karena keinginan pejuang Indonesia mendukung perpindahan kekuasaan dari Jepang ke pemerintah Indonesia. Mulai dari pengambil alihan tempat penting seperti gudang senjata, kantor pemerintahan, dan aset-aset yang dikuasai Jepang sebelumnya. Perpindahan semakin berjalan alot ketika para pejuang berhadapan dengan kekuatan militer Jepang dengan tujuan melucuti senjata Jepang, sehingga tidak sedikit menimbulkan baku tembak dan korban jiwa. Konflik terhadap Jepang pada masa revolusi ini lambat namun pasti berakhir, seiring kedatangan kekuatan militer lainnya yakni Sekutu dan Belanda. Nomor 4. Jelaskan latar belakang dan tujuan tentara Sekutu datang kembali ke Indonesia. Latar belakang tentara Sekutu datang ke Indonesia setelah Perang Dunia II. Muncul negara-negara pemenang Perang Dunia II. Pada Perang Pasifik muncul nama negara Amerika dan Inggris sebagai aktor utama. Inggris memiliki basis pertahanan dan kekuasaan wilayah yang besar di Asia Selatan pada khususnya, termasuk Australia yang merupakan negara persemakmurannya. Secara de facto Inggris berkuasa terhadap wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang, seperti Brunei, negara-negara semenanjung Malaya, dan Indonesia. Namun secara tersendiri telah terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement terkait wilayah jajahan. Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah. Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk pemulihan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat nikah akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu. Tanggal 24 Agustus tahun 1945 hasil perundingan itu disahkan. Tujuan tentara Sekutu diwakili Inggris adalah melaksanakan tugas kemiliteran SEAC, Southeast Asia Command, di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten untuk wilayah Indonesia bagian Barat. SWPC, Southwest Pacific Command, untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Tugas daripada AFNI di Indonesia adalah melaksanakan perintah gabungan kepala staf serikat yang diberikan kepada SEAC. AFNI ternyata bukan hanya tentara Inggris, di dalamnya terdapat tentara Gurkha, yang berasal dari India. Tugas AFNI diantaranya adalah menerima penyerahan daerah jajahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan ke negara asal, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil, menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu. Nomor 5. Jelaskan latar belakang dan tujuan tentara Belanda datang kembali ke Indonesia. Latar belakang tentara Belanda datang ke Indonesia tidak terlepas dari kemenangan Sekutu terhadap Jepang, kemudian kekalahan Jepang, dan kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Belanda yang pada masa Jepang habis-habisan memiliki maksud untuk menancapkan kekuasaannya lagi di Indonesia. Sebelumnya sudah dibahas mengenai pasukan Inggris yang datang berbondong-bondong melalui jalur laut, yang ternyata diikuti atau istilahnya adalah diboncengi oleh Belanda. Masyarakat Indonesia tentu masih ingat benar bagaimana perlakuan Belanda dalam menjajah. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat anti dengan kedatangan tentara ataupun segala hal yang berkaitan dengan Belanda. Namun hubungan dekat antara Inggris dan Belanda menyebabkan pemerintah dan pejuang Indonesia kesulitan menghadapinya. Tujuan tentara Belanda adalah ingin kembali menguasai Indonesia. Caranya, menduduki tempat-tempat penting seperti
pusat kota pemerintahan, pusat militer, gudang senjata, perkebunan, lahan pertanian, titik-titik perlawanan, pusat perekonomian untuk blokade ekonomi agar ekonomi rakyat tidak berjalan. Secara proses yang dilakukan Belanda sangat brutal, namun bagi pejuang Indonesia waktu itu mempertahankan kemerdekaan adalah harga mati. Nomor 6. Dalam menghadapi tentara Jepang, Sekutu, bahkan Belanda, tidak jarang pejuang Republik mengalami kegagalan. Usaha-usaha apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang, serta penyebab kekalahan? Pernyataan di atas ada benarnya. Indonesia seringkali atau tidak jarang mengalami kegagalan dalam menghadapi tentara musuh. Di garis bawahi, tentara musuh, artinya ini berkaitan dengan perjuangan fisik. Usaha yang sudah dilakukan hanya satu, bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan, merdeka atau mati. Bagi pejuang Indonesia, keberadaan tentara musuh merupakan ancaman bagi kemerdekaan. Jawabannya hanyalah perlawanan. Secara militer, kontak senjata dan fisik terjadi di banyak daerah, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan informasi yang saat ini kita dapatkan. Perlu diingat, pada masa revolusi banyak berdiri laskar, maupun organisasi masyarakat yang sukarela bergerak mempertahankan kemerdekaan. Namun beberapa penyebab kekalahan dapat disimpulkan karena kurangnya persenjataan yang dimiliki oleh Indonesia, pengetahuan tentang strategi militer masih kurang, dan di lain sisi pihak lawan lebih kuat, Inggris pemenang Perang Dunia bersama sekutunya. Namun keberanian dan semangat merdeka atau mati menjadi modal utama dalam pergerakan. Pertempuran Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Bali menyimpulkan bahwa Sekutu dan Belanda masih terlalu tangguh untuk pejuang Indonesia, namun bukan berarti meruntuhkan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Nomor 7. Sebutkan peristiwa yang berujung keberhasilan bagi pihak Indonesia, beserta alasannya. Masih dalam konteks revolusi kemerdekaan. Peristiwa yang dimaksud di sini tentu adalah peristiwa yang terdapat dalam materi PPT yang sebelumnya diberikan. Peristiwa masih sekitar perjuangan bersenjata, belum diplomasi dan sekitarnya. Dari peristiwa bersenjata atau pertempuran melawan Jepang, Sekutu atau Belanda, didapati bahwa pejuang Indonesia sempat memperoleh kemenangan, atau dapat dikatakan membuat kewalahan tentara musuh. Seperti yang terjadi di Semarang, pergerakan pejuang secara bersama-sama dan satu tujuan dalam melucuti senjata dan tawanan Jepang merepotkan tentara Nippon. Bahkan pertempuran baru dapat dihentikan setelah kedatangan Sekutu. Di daerah Ambarawa, Inggris dengan gelar pemenang Perang Dunia II harus dipukul mundur ke Semarang karena taktik gerilya dan supit urang yang diterapkan tentara Indonesia di bawah arahan Sudirman, di Yogyakarta. Perebutan markas dan gedung pemerintahan yang dikuasai Jepang memperoleh kemenangan karena dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dengan mengerahkan banyak pejuang sukarela. Beberapa daerah lain pun tidak kita abaikan. Perjuangan yang berakhir kemenangan ini menyatakan kalau pejuang Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Nomor 8. Jelaskan alasan ditetapkannya peristiwa pertempuran Surabaya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Surabaya merupakan salah satu pusat perekonomian penting Indonesia sejak zaman dulu. Sejak proklamasi kemerdekaan, pejuang Surabaya sudah sangat heroik dalam mempertahankan kemerdekaan. Perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato tanggal 19 September tahun 1945 menjadi salah satu buktinya.
kedatangan sekutu dan diboncengi Belanda tanggal 25 Oktober tahun 1945 dalam jumlah besar menyulut kemarahan warga Surabaya. Sejak saat itu, terjadi kontak senjata antara pejuang sukarela dengan tentara musuh. Titik loncatan yang membuat pertempuran Surabaya menjadi besar adalah terbunuhnya pimpinan militer sekutu Malabi akibat granat yang dilemparkan pejuang saat beliau melintas di salah satu sudut kota Surabaya di akhir bulan Oktober. Tanggal 9 November diberi ultimatum, namun rakyat Surabaya pantang mundur, pecahlah pertempuran. Sejak tanggal 10 November tahun 1945 pertempuran tidak seimbang benar-benar terjadi. Diketahui sekitar 16.000 pejuang Indonesia gugur berbanding 2.000 tentara musuh gugur. Pertempuran besar yang terjadi pertama kali di Indonesia pasca kemerdekaan. Perlu diketahui pula bahwa Inggris menyangka dapat menguasai Surabaya dalam tempo 3 hari, namun kenyataannya baru tanggal 28 November pertempuran selesai atau setelah 3 minggu. Hal ini menyebabkan menyingkirnya para pejuang ke kantong-kantong pertahanan di luar kota Surabaya. Meskipun diperingati sebagai Hari Pahlawan, kita hanya sedikit mengetahui tokoh-tokoh yang berjasa dalam pertempuran Surabaya. Pahlawan tanpa dikenal namanya, namun dicontoh perjuangannya. Nomor 9. Sebutkan bentuk-bentuk kegiatan mengisi kemerdekaan yang dapat kita lakukan pada masa sekarang untuk mengenang usaha pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah di Indonesia. Mengenai pertanyaan berikut pasti kalian akan mudah menjawab, namun perlu juga kalian mengacu dari sikap-sikap warga negara yang nasionalis, patriotik, sikap, tindakan, dan menghargai jasa pahlawan. Dengan tindakan dan perilaku kita terhadap negara saat ini pun banyak sekali contohnya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, serta menanamkan dalam diri dan pengalaman kalian bahwa sejarah itu penting. Nomor 10. Pilih salah satu tokoh dalam usaha pertempuran mempertahankan kemerdekaan, dan beri alasan Anda beserta nilai yang dapat diambil. Untuk nomor terakhir ini pun relatif, hanya saja tokoh-tokoh yang diminta disebutkan harus sesuai pertanyaan, yakni pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Contoh, Sudirman, Bung Tomo, Gatot Subroto, Daan Mogot, Dr. Karyadi, I Gusti Ngurah Rai, dan lain sebagainya, di mana beliau berjuang pada masa revolusi kemerdekaan. Oke, demikian pembahasan. Semoga bisa mencerahkan materi sejarah kalian. Sekarang perhatikan instruksi untuk pengerjaan tugas berikut. Bukalah YouTube lalu cari video dengan kata kunci Biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Channelnya Dap Gentong. Diulang, Biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Channelnya Dap Gentong. Bagi Pak Yudi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah tokoh inspiratif. Selain mengenang kembali perjuangannya, banyak kebijakan beliau yang sangat mengesankan. Di SMA Thomas sendiri, nama beliau dijadikan sebagai nama pangkalan untuk penegak putra SMA Thomas, sebagai bentuk penghargaan bahwa beliau juga berjasa terhadap negara dan bidang kepramukaan. Tugas kalian sekarang adalah menyimak video tersebut, lalu buat ulasan video tersebut tentang peristiwa, peranan, kisah heroik tokoh tersebut, lalu nilai apa yang bisa diambil dari tokoh tersebut oleh kalian sebagai generasi saat ini. Kerjakan dengan Falwot, lalu upload ke agenda sekolah dalam bentuk PDF. Perhatikan waktu PJJ e-learning. Selamat mengerjakan dan salam, karena sejarah itu penting. Terima kasih.